Provinsi Sulawesi Utara, Pendeta Refli Lumenta MTH MPDK, bersama dengan Majelis Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang boleh datang jauh-jauh dari Manado untuk menghadiri acara kita di malam hari ini. Ucapan selamat datang disampaikan kepada Bupati Kepulauan Sangihe, dalam hal ini diwakili oleh staf ahli bidang kemasyarakatan yang kami sapa dengan kasih Pendeta Dr. Anda Viva Masowa ME. Disampaikan ucapan selamat datang juga kepada Bapak Ibu Gembala Sidang dari denominasi gereja yang boleh menghadiri undangan di malam hari ini, dan juga diucapkan selamat datang kepada para undangan jemaat Tuhan yang boleh datang beribadah di malam hari ini. Selanjutnya kita akan masuk pada ibadah, dan untuk acara selanjutnya akan dipandu oleh pendeta pembantu Bram Limpong Esker Nurse bersama dengan tim pemuji. Kami persilakan. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Haleluya. Mari bersama kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Bahwa setiap hari kepada Tuhan kita bersyukur, kita terkumpul untuk memperingati kelahiran Juru Selamat kita, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari dia sama-sama di belakang situ. Boleh. Ya, jangan. Nanti kalau semua ke sini. Mari bersama-sama kita memuji.
Segala kemuliaan, hormat, kejayaan hanya bagi Yesus Tuhan yang kami sembah, yang kami agungkan. Tak terbatas kuasa-Mu, kasih-Mu, Engkau jumpakan kami di tempat ini dengan sukacita. Ibadah perdana Yesus Kristus, wilayah Sange 1 di kami percaya tangan Tuhan berkuasa dan Engkau lepaskan kemuliaan di tempat ini. Ada kasih yang sempurna yang boleh kami alami bersama. Kami diteguhkan, kami dikuatkan. Terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Karya yang besar, ya Yesus Tuhan, Engkau telah selamatkan kami. Kami percaya kami akan diberkati lewat perayaan Natal pada malam ini. Kami percaya kuasa Tuhan yang akan terjadi di tempat ini. Terurapi semua hamba-Mu dalam iman kuasa yang bersama dengan kami. Tidak ada terkecuali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami patah bukan semua pekerjaan setan dalam bentuk apapun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus keluar di tempat ini. Darah Yesus yang berkuasa. Karena basi, karena bala. Kemuliaan Tuhan teralami bagi kami gereja saat ini. Kami tabiskan ibadah raya, ibadah Natal Yesus Kristus malam ini hanya di nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita tetap tinggalkan hari dalam hari ini. Bagi bagaimana merasakan hati untuk sembah Dia. Sebab Dia Allah yang besar, Dia Allah yang mulia, Dia Allah yang disembah, ditinggikan, diagungkan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh,
yang memungkinkan kami ada sampai malam hari ini. Kami kuat, kami sehat, semua karena rahmat Tuhan. Terima kasih banyak Bapak Surga. Bersama-sama dengan keluarga besar GKMI wilayah Sangihe 1 boleh merayakan ibadah Natal Yesus Kristus di tahun 2023 ini. Kami berterima kasih kepada Tuhan sebab tangan Tuhan yang kuat yang menuntun kami ada sampai pada malam hari ini, sehingga rangkaian acara demi acara kami lalui, kami persembahkan kepada Tuhan. Kehidupan sepenuhnya kami persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Tiba saatnya kami akan duduk seiringan bersama dengan Tuhan lewat kebenaran firman Allah. Oleh karena itu biar pengurapan yang baru, kuasa sorga, otoritas sorga turun atas kami sekalian secara khusus buat hamba-Mu, sehingga malam ini adalah malam kami boleh lawat jemaah diberkati Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah mendapatkan kekuatan yang baru. Terima kasih banyak Bapak. Roh Kudus yang mengambil alih tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami. Terpuji-pujilah Tuhan. Lalu hati kami terbuka, kami siap dengan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Malam ini kita bersyukur buat rahmat dan anugerah Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan yang menuntun saya sampai hari ini. Kalau saya dan jajaran majelis daerah GKMI Sulawesi Utara boleh ada di tempat ini, semua karena anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan, sehingga segala kegiatan kami di wilayah Sangihe 1 ini boleh terasa dengan segala baik. Terima kasih buat pengurus wilayah yang boleh memberi waktu dan kesempatan sehingga saya boleh bisa melayani pada malam hari ini. Puji Tuhan, saudaraku, kita tidak harus berbicara tentang tema nasional GKMI pada tahun 2023 ini menjadi satu dalam kemuliaan Kristus di musim yang baru. Menjadi satu dalam kemuliaan Kristus di musim yang baru. Oleh karena itu, saudara, mari saya jemput kita berdiri semua sambil kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes 17 ayat yang ke-22. Tolong seorang pengurus bisa baca dengan keras. Pengurus daerah. Yohanes 17 ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang memberikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu duduk. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, Natal adalah berbicara tentang kehadiran Allah di tengah-tengah keberadaan umat manusia. Allah yang kekal, Allah yang tidak bisa dijangkau dengan tangan manusia, Allah tidak bisa dijangkau dengan apapun dalam keberadaan yang kekal. Dalam teks yang lain disebut dengan Allah yang transenden, yang tidak bisa dijangkau. Tetapi kemudian dia bisa berada di tengah-tengah keberadaan manusia yang tidak kekal dan terbatas. Allah yang imanen ada dalam setiap kehidupan manusia. Bapak Ibu saudara yang berkati Tuhan, Allah adalah Allah yang suci, Allah yang kudus, yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Agama adalah usaha manusia untuk mencari Tuhan, mencari Allah. Itu agama. Tetapi pada prinsipnya kekristenan bukan berbicara tentang agama. Kekristenan adalah Allah yang datang dan mencari manusia. Itu yang berbeda. Agama adalah usaha manusia untuk bisa mencari Allah. Tetapi kekristenan, Yesus Kristus adalah Allah yang datang mencari manusia. Itu sebenarnya inti daripada Natal. Allah yang kekal, yang tidak bisa dijangkau oleh apapun,
tetapi datang menjumpai manusia. Manusia dengan kekuatan apapun tidak bisa mencapai Tuhan, nggak bisa. Itulah sebabnya manusia dengan berbagai upaya mencari Allah, menciptakan jalan bisa berjumpa dengan Tuhan. Akhirnya apa yang disebut dengan agama. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam Injil Yohanes pasal yang pertama dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu juga adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Dalam teks Yohanes yang artinya tidak ada sesuatu yang jadi tanpa dia. Ini adalah dasar dari segala sesuatu. Jadi firman dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 itu bicara tentang bagaimana dia juga terlibat dalam penciptaan. Karena dia Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dalam ayat yang ke-14 di sana dikatakan Injil Yohanes pasal pertama, maka firman itu telah menjadi manusia. Dalam teks asli dikatakan firman itu telah menjadi daging. Itulah sebabnya ditulis dengan kata yang lain, sars, daging. Firman itu telah menjadi daging. Artinya firman itu masuk di dalam daging. Dan kita melihat kemuliaan karena firman yang menjadi daging tinggal di antara kita. Saudara yang diberkati Tuhan, Allah yang kekal, yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Tapi bagaimana dia bisa berada di dalam kehidupan keterbatasan manusia? Tidak bisa dia kalau dia tidak menjadi manusia. Sebab dia adalah Allah yang kekal, yang tidak bisa dijangkau oleh apapun. Maka dia harus masuk di dalam keterbatasan manusia. Dia berada di dalam waktu yang kekal. Dia harus turun di dalam waktu yang tidak kekal, waktu yang terbatas. Maka dia harus menjadi manusia, karena dia harus tinggal di dalam waktu yang terbatas, di dalam keterbatasan. Harus menjadi daging. Dia harus menjadi daging, dan kita melihat kemuliaannya. Kita melihat kemuliaannya, saudara. Oleh karena itu, dasar itulah sehingga Gereja Kristen Mandat Indonesia mengambil tema secara nasional bahwa menjadi satu di dalam kemuliaan Kristus di dalam musim yang baru. Menjadi satu, saudara yang diberkati Tuhan, lebih jelas lagi dalam teks Ibrani. Dalam bahasa Ibrani, menjadi satu ditulis dengan kata echad. Echad artinya perlindungan yang kuat. Pelindung yang kuat itu yang disebut dengan kata menjadi satu. Menjadi satu dalam konteks berpikir orang Israel, orang Yahudi adalah bagaimana mereka menjadi pelindung yang lain. Satu yang bersama dengan yang lain saling melindungi. Itu yang disebut dengan konsep berpikir orang-orang Ibrani menjadi satu. Menjadi satu artinya menjadi pelindung yang kuat bagi yang lain. Itu menjadi satu. Sehingga dalam Mazmur 133 dikatakan bahwa alangkah indahnya saudara dan saudara duduk dengan rukun, kata rukun disebutkan kata jangkat tangan yang melindungi. Itu yang dikatakan bahwa menjadi satu. Jadi bagaimana kita bisa menjadi satu dalam satu kemuliaan Kristus? Kita harus bisa memahami bagaimana kita bisa menjadi satu. Menjadi satu bukan sekedar kita berkumpul bersama-sama dalam satu komunitas, tapi menjadi satu bagaimana mereka menjadi pelindung yang kuat bagi yang lain. Dan konsep berpikir ini, saudara, ini menjadi bagian budaya bagi bangsa Israel. Sehingga tatkala ada serangan dari luar, maka secara sukarela, secara cepat mereka harus menjadi pelindung bagi yang lain. Sehingga mereka menjadi sesuatu yang kuat. Mereka langsung bisa berlari di mana ada senjata, dan mereka menjadi pelindung yang lain. Karena itu yang disebut dengan kesatuan. Tangan yang saling melindungi. Keluarga yang kuat adalah keluarga yang saling melindungi. Itu keluarga yang kuat. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang saling melindungi satu yang lain. Komunitas yang kuat adalah komunitas yang saling melindungi satu dengan yang lain. Itu yang disebut menjadi satu.
Jadi setelah saya memeriksa menjadi satu dalam teks orang Ibrani, itu iya kan, itu rukun bukan cuma sekedar saling menghormati, tapi rukun artinya saling melindungi. Kalau kita tidak saling melindungi, sulit kita menjadi satu. Oleh karena itu, warga gereja Kristen di mana Indonesia menjadi satu artinya saling melindungi satu dengan yang lain. Karena kita adalah satu Kristus, satu tubuh Kristus. Kita tidak bisa menyepelekan anggota bagian tubuh yang lebih lemah daripada kita menjadi satu, artinya yang kuat melindungi yang lemah. Itu yang disebut dengan menjadi satu. Oleh karena itu, warga GKI menjadi satu artinya harus menjadi pelindung yang kuat bagi yang lain. Dan itu dimulai dari satu keluarga. Keluarga yang kuat adalah keluarga yang saling melindungi satu anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lain. Maka itu menjadi satu keluarga yang kuat. Karena inilah kata menjadi satu. Kita tidak bisa menjadi satu dalam kemuliaan Kristus dan tidak memahami konsep berpikir di dalam Alkitab Perjanjian Lama menjadi satu seperti apa. Oleh karena itu, saudara yang diberkati Tuhan, menjadi satu di dalam kemuliaan Kristus artinya kita menjadi pelindung yang kuat satu dengan yang lain. Kemuliaan Kristus, saudara, itu adalah berbicara tentang karakter Kristus sebagai Allah. Karakter ilahinya, dia memiliki kemuliaan, dan kemuliaan itu, saudara, kemuliaan itu adalah berbicara tentang karakter ilahinya. Kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat Injil Yohanes pasal 17 menurut saya, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Coba baca. Tolong tolong baca ulang. Yohanes 17 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang telah engkau berikan kepadaku pada waktu aku ada di hadiratmu sebelum dunia dijadikan. Tuhan memberikan kemuliaan kepada setiap orang yang mengenal Dia, kehidupan yang kekal. Saudara yang diberkati Tuhan, Yesus datang sebagai juru selamat. Kemudian Dia memperkenalkan jalannya, kebenarannya. Setiap orang yang mengenal Dia, maka dia mendapatkan kehidupan yang kekal. Semua orang yang dianugerahkan kepadaku, mereka percaya kepadaku dan mereka mengenal. Kata mengenal itu dengan kata ginosko, artinya bukan cuma sekedar kenal seperti itu. Bukan cuma sekedar kenal kita lihat, tapi kenal karena membangun satu hubungan yang sangat baik. Kenal karena membangun hubungan yang sangat intim dengan seseorang. Itu yang disebut dengan kenal. Jadi mereka yang memiliki kehidupan yang kekal bukan cuma sekedar kenal Tuhan, Dia ini Yesus. Tetapi pada konteks ayat ini sebenarnya kata kenal adalah orang-orang yang membangun hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Sebab semua orang yang kenal kepada Dia diberi Dia kehidupan yang kekal. Ingat saudara, jangan cuma sampai dengan kata kenal dapat hidup yang kekal. Kata kenal di sini berbicara tentang bagaimana kita mengenal seseorang, bagaimana kita bisa cuma tahu Tuhan di gereja, kita cuma tahu Tuhan dari puji-pujian. Tetapi mengenal di sini adalah orang yang membangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Itulah sebenarnya yang dikatakan Dia anugerahkan kehidupan yang kekal. Bukan cuma sekedar percaya kenal Tuhan, saya Kristen, saya kenal Tuhan sejak saya masih di kandungan. Tetapi kenal di sini adalah orang-orang yang terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, orang-orang yang terus membangun intim persekutuan pribadi dengan Tuhan. Itu yang disebut dengan kata kenal.
dari hati, dari kehidupan roh yang membangun hubungan dengan Tuhan, dan dia terus dikenal oleh Tuhan. Dia bisa saja mengenal Tuhan, tapi Tuhan tidak mengenal dia karena dia membangun hubungan dengan Tuhan. Karena dia membangun hubungan Tuhan, bukan saja dia mengenal Tuhan, Tuhan kenal. Ada beberapa orang, saudara, di mana Tuhan bicara, aku telah menyembuhkan orang, aku telah membuat mujizat, aku telah memberitakan Injil. Tapi Tuhan bicara, aku tidak mengenal kamu. Kata kenal sama dengan kata yang digunakan di Yosua. Karena kamu membuat kejahatan. Apakah mereka tidak mengenal Tuhan? Mereka tahu tentang Tuhan. Tetapi konteks dalam kehidupan secara pribadi, mereka tidak bisa membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Sekedar mereka mengenal Tuhan. Kita harus sampai kepada satu tahapan bahwa bukan cuma kita mengenal Tuhan, tapi Tuhan juga mengenal secara pribadi dengan kita. Saudara, pada waktu kita berdoa, maka Tuhan dengar suara kita dan dia kenal suara. Dia kenal suara kita, saudara. Doa orang menjawab itu menjadi kekejian bagi Tuhan. Tetapi doa orang benar diingat oleh Tuhan. Pada waktu kita berseru kepada Tuhan, Tuhan kenal suara. Inilah yang disebut dengan gnosko. Pada waktu kita berkata, Tuhan tolong saya, dia kenal suara kita. Saya kenal. Jadi pada waktu seseorang masuk misalnya di dalam rumah, suaranya saja pada waktu dia bicara, dia berteriak tahu, kita sudah tahu siapa dia, karena kita kenal orang itu. Begitu juga kita dengan Tuhan. Pada waktu kita berdoa, datang kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan sembuhkan saya, maka Tuhan berkata, aku kenal suara. Itulah yang disebut dengan gnosko. Dan orang-orang seperti ini saudara bicara, dia diberikan kehidupan yang kekal. Ingat saudara, kita berada di suatu zaman yang sangat berbeda. Kita berada di zaman paling akhir dari segala zaman. Kita mungkin generasi yang terakhir, di mana Tuhan akan datang menjemput kita. Jadi kalau berbicara Natal bukan berbicara saja tentang Yesus lahir 2000 tahun yang lalu, bukan. Tapi kita sementara berbicara tentang dia yang akan datang sebagai raja dari segala raja, dan dia akan datang sebagai hakim dari segala hakim. Dia datang sebagai mempelai yang mengangkat gereja. Siapa yang diangkat? Orang yang dikenal. Kita tidak mungkin akan masuk dalam golongan kategori orang-orang yang diangkat oleh Tuhan kalau Tuhan tidak pernah mengenal kita. Kehidupan yang kalian mudahkan kepada orang-orang yang bukan saja mengenal Tuhan, tapi dia dikenal oleh Tuhan. Jadi kemuliaan Kristus saudara adalah berbicara tentang karakter Kristus. Lalu bagaimana kita bisa memiliki karakter Kristus kalau kita tidak pernah bergaul dengan Tuhan? Kalau kita tidak pernah berbangun hubungan yang sangat harmonis dengan Tuhan, kita hanya bisa datang kepada gereja, kepada Tuhan pada waktu ibadah, pada waktu gereja. Hanya sebatas itu saja kita datang dan mengenal dia, tapi kita tidak pernah membangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Seperti itulah orang-orang yang dimana kita bisa hidup dalam satu kesatuan dalam kemuliaan Kristus adalah orang-orang yang dikenal oleh Tuhan. Sebab kemuliaan yang kita miliki adalah karakter Kristus. Kemuliaan yang kita miliki adalah berbicara tentang karakter Tuhan. Karakter Kristus, dan karakter Kristus yang bisa dibeli oleh orang-orang yang membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Hubungan yang sangat harmonis dengan Tuhan. Semua kita tahu siapa Jokowi, tapi apa Jokowi mengenal Tuhan? Semua kita tahu siapa bupati kita, gubernur kita, tapi apa gubernur mengenal Tuhan? Itu yang harus kita lakukan. Bahwa kemuliaan Kristus itu bicara tentang karakter. Dan memiliki karakter Tuhan tidak cara yang lain. Harus bergaul dengan Tuhan sampai ke tahapan bukan cuma sekedar kita mengenal Tuhan, tapi tahapan di mana Tuhan mengenal kita dan dia menganugerahkan karunia, dia menganugerahkan talenta. Karena kita adalah orang-orang yang dikenal Tuhan. Saudara, orang-orang yang dikenal itu orang-orang yang bisa dipercaya. Tapi kalau tidak dikenal, susah boleh percaya.
Orang-orang yang dipercayakan adalah orang-orang yang benar-benar dikenal. Mau dipercayakan Tuhan, itu harus bisa dikenal oleh Tuhan. Harus dikenal oleh Tuhan untuk bisa menjadi orang-orang yang percaya. Kita bisa menjadi orang-orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Harta itu adalah bagian yang dipercayakan Tuhan. Segala sesuatu yang kita miliki itu cuma kepercayaan yang Tuhan berikan. Tapi apakah Tuhan bisa mempercayakan kita kalau Dia tidak mengenal kita? Tuhan memberkati kita karena Dia mengenal siapa kita. Oleh karena itu ada orang-orang yang diberkati begitu banyak karena Tuhan mengenal siapa. Ada orang-orang yang dikaruniai jabatan yang begitu luar biasa. Orang-orang percaya karena Dia dikenal oleh Tuhan. Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang Dia paling memperhatikan kita semua, Allah yang Dia paling memperhatikan kita. Suatu hari di tempat saya melayani, jauh seorang begitu, dia datang dari dokter, dia cuma bicara Tuhan mengenal dia memperhatikan hidup dia hari. Itu baru suatu saya mengerti bahwa Tuhan memperhatikan saya duduk, saya berdiri, saya tidur di mana pun kita diperhatikan oleh Tuhan. Oleh karena itu ada sesuatu yang bisa kita sembunyikan di hadapan hadirat Tuhan, saudara. Sekalipun di tempat yang paling gelap apapun, Dia lihat kita, Dia tahu dan perhatikan kita. Dia cuma bicara Tuhan memperhatikan itu. Dia melihat itu, Dia mengenal itu. Tidaklah kata yang banyak yang kita tahu. Dan itu sudah cukup bagi saya. Kalau Tuhan kenal, kalau Tuhan perhatikan, kita tidak perlu banyak dalam hidup. Kita cuma butuh Tuhan kenal. Kita punya segala sesuatu di dalam dunia ini. Tapi apa artinya kalau sampai kita berjumpa, aku tidak mengenal Engkau? Kehidupan di dunia ini terbatas 70, 80 tahun sudah. Lebih daripada itu kita akan berjumpa dengan pencipta kita. Jangan sampai kita didapati, aku tidak mengenalnya. Kita berpikir kita telah berbuat banyak sekali perkara-perkara yang besar. Tapi wahai celaka pada waktu Dia berkata, aku tidak mengenal Engkau. Tuhan, aku telah membuat ini. Tuhan, aku melakukan ini. Jangan sampai Tuhan berkata, aku tidak mengenal. Saudara, untuk bisa berada di bawah kemuliaan Allah, kita harus bisa mengenal Dia, menjadi orang yang dikenal Tuhan. Karena kemuliaan itu bicara tentang karakter. Kita tidak bisa mengasihi seseorang tanpa memiliki karakter. Kita tidak bisa melepaskan pengampunan tanpa memiliki karakter Tuhan. Kita tidak bisa sabar kepada orang lain tanpa memiliki karakter Tuhan. Sebab pengampunan, kesabaran, kasih itu bicara tentang karakter. Dan karakter Tuhan hanya bisa ditampilkan pada waktu kita bergaul dengan Tuhan. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, maka kita menjadi seperti Tuhan. Kita bergaul dengan berhala, kita menjadi seperti berhala. Tapi pada waktu kita bergaul dengan Tuhan, maka kita menjadi seperti karakter Tuhan. Kita transfer dengan karakter Tuhan. Seperti itulah menjadi satu dalam kemuliaan Allah. Artinya kita harus bergaul dengan Tuhan. Ini. Amin. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian. Bersyukur buat kebenaran firman Tuhan malam hari. Dan nanti Bapak Pendeta Yuri masih akan bawa kita dalam doa menyembah dan bersyukur. Haleluya. Tetap di dalam hati Tuhan. Firman-Nya yang luar biasa telah hadir bagi kita. Dan ada pesan-pesan Tuhan bagi kita di dalam ibadah peringatan malam hari ini. Ini yang Tuhan mau bagi kami malam ini. Menjadi satu di dalam kemuliaan-Nya, menjadi serupa di dalam kemuliaan-Nya.
menjadi karakter Kristus di dalam hidup kami. Haleluya. Ini yang Engkau mau Tuhan, dan ini yang kami mau. Untuk kami lebih dekat, kami bergaul dengan Engkau ya Aba ya Bapa. Kami lebih melekat dengan Engkau Tuhan. Sekarang haleluya. Jesus, haleluya. Musik boleh berganti, badai boleh ada, tetapi kasih dan kemuliaan Tuhan tetap nyata kepada kita. Dan itu tidak akan berancam kepada setiap kehidupan orang-orang percaya. Haleluya. Dan puji kasih yang akan berubah. Oh, Jesus.
firman yang menguatkan, firman yang memberkati, firman yang memulihkan. Terima kasih Bapak. Kami terima firman malam ini dan kami tanamkan itu di dalam roh hati kami, sehingga firman itu yang mengubah kami, firman-Mu yang membawa karakter kami menjadi karakter ilahi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa dan Putra selama-lamanya. Tuhan, kembalikan urapan baru bagi hamba-Mu, Ketua Majelis Daerah GKMI Sulawesi Utara, Bapak Pendeta Refil Mentah MTH MPDK, yang sudah melayani kami malam ini dengan firman-Mu. Tuhan, kembalikan urapan yang baru bagi hamba-Mu, hikmat, wibawa dan otoritas surga kembali melengkapi hamba-Mu, sehingga dengan kekuatan, kuasa dan pengurapan Tuhan yang akan memampukan hamba-Mu mengerjakan segala tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan oleh Tuhan, baik sebagai Ketua Majelis Daerah Sulawesi Utara dan juga sebagai Gembala Sidang yang ada di GKMI Kolongan. Terima kasih Bapak, diberkatilah hamba-Mu dalam pelayanan keluarga, jemaat diberkati Tuhan. Semua kami yang hadir malam ini tidak ada yang terlewatkan. Rata-rata kami semua telah diberkati oleh Tuhan di bawah firman. Terima kasih Bapak. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak. Kami memberkati dengan firman Allah, dan saatnya kami akan memberkati dari apa yang Tuhan berikan bagi kami. Terpakai itu untuk kemuliaan Tuhan yang nama, kasih memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima
tanganmu dalam persekutuan ibadah perayaan Ternata wilayah GKMI 1. Kami boleh menikmati berkat Tuhan malam ini. Hamba-hambamu yang kau sudah pakai malam ini kembalikan urapan baru semua kami yang hadir. Bahkan ketika kami akan pulang sebentar, kami boleh menikmati, mengalami penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan yang sungguh sempurna nyata buat hidup kami. Segala puji, segala hormat, pengagungan kami hanya kepada Bapa. Bersyukur kami malam ini kami akan akhiri. Kami tutup seluruh rangkaian ibadah perayaan Natal wilayah GKMI 1 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan mari terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan kuat Roh Kudus, dan biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akan memelihara hati dan pikiran kita mulai malam ini sampai Maranatha. Dia datang pada kali yang kedua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maranatha, Maranatha. Tuhan Yesus mau datang kembali. Dan sambutan Natal yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Daerah GKMI Provinsi Sulawesi Utara yang kami sebut dengan hormat Pendeta Refli Umenta MTH MPDK. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Bupati Kepulauan Sangihe yang diwakili oleh staf ahli bidang kemasyarakatan, Ibu Pendeta Dr. Pipo Oro Masoa MB. Yang saya hormati Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Ferdi Sonda SE. Yang saya hormati Camat Tahuna Timur, Ibu Imelda Laundatu SSTP. Yang saya hormati Lurah Bumung, Ibu Anita Mandungi SKP. Yang saya hormati pengurus Bama. Yang saya hormati pengurus fellowship Gembala, yang saya hormati ketua jaringan doa sekolah, yang saya hormati ketua jaringan doa wilayah, ketua JDP, yang saya hormati pendeta gembala Hamba Batuan Gereja Tetangga, yang saya hormati pengurus gembala di wilayah Sangihe 1 dan 2, panitia ibadah prenatal di wilayah Sangihe 1. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita berada di saat-saat kita merayakan Natal Yesus Kristus, saya memberi gambaran tentang pohon Natal ini, pohon den. Saudara, pohon den ini mulai pada abad 16 gereja mulai menggunakan pohon den. Kenapa mereka memakai pohon den ini sebagai lambang dari yang digunakan dalam ibadah-ibadah Natal? Karena pohon den ini setelah saya telusuri baca teliti bahwa pohon ini adalah pohon yang bertahan di dalam segala musim. Musim dingin, musim panas, musim gugur,
musim salju dia tetap hijau daunnya. Ini pohon den. Ini gambaran pohon yang bertahan di segala musim. Oleh karena itu dipakailah pohon ini dalam setiap perayaan Natal. Tidak menggunakan sembarang pohon, tapi pohon den, karena pohon digunakan dipakai di Eropa, dia bertumbuh di segala musim daunnya tetap hijau. Itu sebenarnya memberikan pesan bagi setiap orang percaya bahwa kita harusnya tetap hijau di setiap musim. Karena Tuhan kita adalah Tuhan dalam segala musim, yang memberkati kita dalam segala musim. Sebenarnya bagi orang percaya tidak ada musim kering, tidak ada tempat basah, tidak ada tempat kering. Semua tempat diberkati Tuhan. Seperti itu bagi kita. Jadi pesan Natal kami untuk warga GKMI dan Bapak Ibu Saudara sekalian kalau undangan bahwa kita harus tetap menjadi sama seperti pohon ini yang bisa bertahan di segala musim. Pada waktu kita berdiri di hadapan Tuhan, pada waktu kita menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan, sebagai Allah, penyelamat dan pemelihara hidup kita. Dia bukan saja sebagai penebus, tapi dia memelihara hidup kita. Dia saja bukan cuma menyelamatkan kita dari dosa, tapi memelihara hidup kita hari demi hari, step by step, langkah demi langkah. Karena itu sebenarnya dalam kekristenan tidak ada yang disebut dengan tempat kering atau tempat basah. Semua tempat diberkati Tuhan. Semua tempat yang Tuhan taruh kita berada di situ, itu pasti diberkati Tuhan. Dan kita Yosua bicara, maka semua kaki, tempat terikat kaki akan menjadi milik. Oleh karena itu saudara diberkati Tuhan, musim yang baru. Artinya kita ada dalam setiap musim, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Gak pernah musim panas, musim kering, kita tetap berdiri. Sama seperti firman Tuhan dalam kita masuk, orang yang ditanam di rumah Tuhan akan terus bertunas di pelataran Allah, karena ditanam di bait Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dan kami yang selama Majelis GKMI Sulawesi Utara, kita tetap ada di dalam Tuhan hari demi hari, jalan bersama Tuhan dan percayakan diri kita kepada Tuhan. Kita bukan cuma percaya Tuhan, percayakan diri kita kepada Tuhan. Terima kasih. Akhirnya selamat kita menyambut Natal tahun 2023. Selamat kita menyambut tahun baru 1 Januari tahun 2024. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Kita akan mendengarkan sambutan Natal yang kedua yang akan disampaikan oleh Bupati Kepulauan Sangihe. Dalam hal ini diwakili oleh staf ahli bidang kemasyarakatan yang kami sapa dengan kasih Pendeta Dr. Anda Viva Masoa. Puji Tuhan, Shalom. Bersyukur kita semua malam hari ini oleh karena anugerah Tuhan, maka kita berada, bahkan kita bersukacita bersama di tempat ini dalam ibadah perayaan. Sebelum saya menyampaikan atau membacakan sambutan Ibu Pejabat Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, perkenalkan saya menyampaikan permohonan maaf Ibu Pejabat karena sampai dengan hari ini Ibu Pejabat masih bertugas di luar daerah. Karena itu permohonan maaf disampaikan kepada kita semua karena Ibu Pejabat tidak bisa bersama-sama dalam acara.
sukacita. Karena itu saya diberi tugas oleh pimpinan untuk membacakan sambutan Natal pada perayaan Natal Yesus Kristus GKI wilayah Sangihe 1 sebagaimana lengkapnya sebagai berikut. Yang terhormat Ketua Daerah GKI Provinsi Sulawesi Utara Pendeta Refli Bumenta MPH MPK, yang kami hormati Wakil Ketua 1 Pendeta Donald Lumkewas SIP MPH, Wakil Ketua 2 Pendeta Sikire SPDK MPH, dan Wakil Ketua 4 Pendeta Dr. Andes Yohanes Impong MPD. Yang kami hormati pengurus biro dan anggota GKI Provinsi Sulawesi Utara. Yang kami hormati Bapak Fredson Dak Sarjana Ekonomi, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sangihe yang malam hari ini diwakili oleh Pendeta Ibu Yeti Hompong Tumbal MPK. Yang kami hormati Ketua Wilayah GKI 1 dan 2 bersama dengan pengurus. Yang kami hormati Gembala-Gembala GKI Sangihe 1 dan 2. Yang kami hormati Camat Bangka Timur Ibu Imelda Kainatu SSTP. Yang kami hormati Lurah Lumu Ibu Anita Marani SIP. Yang kami hormati Lurah Manente Ibu Joyce Kalwara SAP. Yang kami hormati Ketua Fellowship Gembala Bapak Pendeta Markus Harikatan MPK. Yang kami hormati Ketua Jaringan Luas Kota sekaligus Ketua Perwakilan Wilayah Gereja Liturgi Indonesia Sangihe Pendeta Krais Balompapung Magister Teologi. Yang kami hormati pengurus Bama. Yang kami hormati pengurus Fellowship Gembala. Dan yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, tak lupa yang kami hormati dan kami kasihi Gembala GKI Bunga Bakung setempat di tempat ini. Sekali lagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Dalam suasana yang penuh dengan sukacita iman ini, perkenankan saya mengajak kepada kita sekalian untuk mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya atas kasih dan perkenannya maka kita semua boleh bertemu di tempat ini untuk menyatakan syukur melalui pujian dan penyembahan dalam memperingati kelahiran Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Untuk itu atas nama pemerintah daerah Kepulauan Sangihe saya menyampaikan selamat merayakan Natal Yesus Kristus bagi ketua dan semua jemaat GKI wilayah Sangihe 1. Hadirin yang berbahagia, perayaan Natal merupakan salah satu bentuk pengakuan iman umat Kristiani kepada Allah yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat manusia, Raja Damai, dan pembawa terang bagi umat manusia. Dia datang ke dalam dunia untuk membawa shalom bagi seluruh umat manusia. Kedatangannya mendamaikan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan sesamanya, seperti apa yang telah disampaikan oleh firman yang sangat memberkati tadi, singkat tapi sangat memberkati. Puji Tuhan. Ia telah merobohkan tembok pemisah dan membangun persekutuan baru yang kokoh dan tangguh, yang bersumber dan berakar di dalam dirinya. Oleh karena itu, merayakan Natal bukanlah hanya sekedar seremonial semata, melainkan harus benar-benar murni
Yesus Kristus, Sang Putra Natal, penebus dosa umat manusia. Perayaan Natal ini sekaligus menjadi kesempatan untuk melakukan refleksi dan perenungan terhadap apa yang telah kita lakukan, baik untuk keluarga, gereja, masyarakat, untuk daerah dan bangsa ini, terlebih bagi kemuliaan nama Tuhan. Hadirin yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kebersamaan di saat ini pun kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena sampai saat ini daerah kita tetap berada dalam suasana yang aman dan tentram, dalam ikatan tali persaudaraan yang penuh kerukunan. Kondisi ini dapat tercipta karena kita semua mampu membentengi diri dengan nilai-nilai religius yang senantiasa mengedepankan kasih dan persaudaraan. Kiranya hal ini terus dimantapkan dalam upaya membangun daerah kita sangiha ika kendake yang tercinta ini. Marilah kita terus bergandengan tangan mendoakan dan memberi kontribusi yang positif dalam upaya membawa daerah ini ke arah yang lebih baik, yang berkenan kepada Tuhan. Akhirnya demikian sambutan yang saya sampaikan di kesempatan ini. Sekali lagi selamat merayakan Natal Yesus Kristus tahun 2023 dan selamat menyambut tahun 2024. Damai Natal dan kasih Allah di dalam Yesus Kristus akan senantiasa menyertai perjalanan kehidupan kita. Sekian dan terima kasih. Shalom. Penjabat Bupati Purwakarta sudah bertanda dokter ini tamu Tuhan. Sekali lagi terima kasih. Tuhan memberkati dan saya serahkan kepada pembawa acara. Bapak Ibu hadirin sekalian, di malam ini panitia Natal akan berbagi kasih lewat pemberian diakonia kepada ibu-ibu janda. Jadi ibu-ibu janda yang disebutkan namanya untuk dapat mengambil tempat di depan. Yang pertama kami mengundang Ibu Pendeta Muda Ukoliwutang Maluringan, Ibu Pendeta Muda Ukoliwutang Maluringan, kemudian Ibu Tamalawe Patras, Ibu Ele Jacobs. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus yang adalah kepala gereja, Dia juru selamat kita yang setiap tahun di penghujung akhir tahun atau di setiap bulan Desember, dan hari ini di akhir bulan November kami GKI wilayah Sangir 1 mengadakan ibadah pranatal. Kami tahu semua itu karena anugerah Tuhan. Karena itu syukur dan terima kasih kami panjatkan kepada Tuhan atas kasih-Nya di tengah-tengah sukacita kami menyambut perayaan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kepada hamba-Nya Bapak Pendeta Refli Lumentak MTH MPDK sebagai Ketua Majelis Daerah Gereja Kristen Maranatha Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, yang malam hari ini boleh menjadi saluran berkat melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ketua Daerah dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini Bapak Ketua Daerah yang baru terpilih untuk periode di GKI di Gereja Kristen Maranatha Indonesia se-Sulawesi Utara, baru saja dilantik, dan puji nama Tuhan kami di wilayah Sangir mendapat kunjungan. Ini semua kami tahu karena anugerah Tuhan
Dan terima kasih Pak Ketua yang datang 15 orang. Ini hal yang luar biasa bagi kami GKMI di wilayah Sangihe. Kedatangan tamu 15 orang kami itu terima kasih kami sampaikan kepada wakil ketua, ketua-ketua biro dan anggota yang boleh hadir bersama dengan Pak Ketua pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga bersyukur untuk Ibu Pejabat Bupati Kepulauan Sangihe yang saat ini diwakili oleh staf ahli bidang kemasyarakatan Pendeta Ibu Viva Poromasoa ME. Kami bersyukur Tuhan mengirimkan dan menempatkan Daniel yang Kirsaman, hambanya juga sebagai seorang pejabat eselon 2, juga sebagai ketua jaringan doa wanita di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan seorang gembala sidang. Terima kasih Ibu staf ahli bidang kemasyarakatan yang boleh menyampaikan sambutan Bupati pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Ferdi Sondak SE, yang juga boleh hadir pada malam hari ini dalam ibadah Pranatal GKMI wilayah Sangihe 1. Kepada perwakilan dari kantor Departemen Agama kami menyampaikan terima kasih. Kepada yang terkasih Ibu Camat Tahuna Timur, Ibu Imelda Lawinatu SSTP, dan yang sudah hadir pada malam hari ini Ibu Lura Dumuhung, Ibu Anita Maradung SAP, Ibu Lura Manente, Ibu Jus Kalwara SAP, dan juga ucapan terima kasih kami kepada pengurus BAMA, Ketua Fellowship yang sudah hadir, Bapak Ibu Pendeta, Bapak Ibu Gembala, juga terlebih khusus ini Ketua Jaringan Doa Sekota, Fasilitator Jaringan Doa Sekota, hamba Tuhan Bapak Pendeta Krais Balung Pabu MTH, juga sebagai Ketua Wilayah Gereja Bethel Indonesia di Sangihe. Terima kasih bersama Ibu sudah datang. Terima kasih untuk Ketua Jaringan Doa Pemuda, Jaringan Doa Anak yang malam hari ini juga boleh bersama-sama hadir. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu Gembala Sidang Gereja Kristen Maranatha Indonesia, baik pengurus yang ada di wilayah Sangihe 1, di Sangihe 2, Sangihe 2 dari luar kota, dari Bawang Solomulu boleh hadir, dari Bawang Kali, dari Saluran, dari Tirtaring juga hadir. Kami menyampaikan terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Gembala dan Jemaat GKMI Bunga Bakung Tahuna. Kalau hari ini boleh dilaksanakan ibadah Pranatal GKMI Sangihe wilayah 1, dan yang menjadi tuan rumah adalah GKMI Bunga Bakung Tahuna. Kami panitia bersyukur untuk kepercayaan yang diberi oleh Ketua Wilayah Bapak Pendeta Dr. Andreas Johannes Limpong MPD bersama dengan semua pengurus wilayah. Dan hari ini luar biasa atas dukungan dari Gembala dan semua jemaat, ketua-ketua chapter, ketua Bipra, sehingga malam hari ini ibadah Pranatal GKMI wilayah Sangihe 1 boleh terlaksana. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir memenuhi undangan kami pada malam hari ini, Bapak Ibu Gembala, gereja tetangga, bahkan tetangga yang ada di seputaran Jalan Dumuhung, bahkan semua undangan yang boleh hadir pada malam hari ini. Kami tahu bukan karena undangannya, karena Tuhanlah yang mendorong Bapak Ibu boleh hadir untuk bersama-sama kita menikmati pujian penyembahan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih juga kami sampaikan panitia kepada tim musik, tim WL, singers, penari rebana, penerima tamu, pembawa lilin, bahkan Bapak Ibu tim doa, hamba-hamba Tuhan, teman-teman bagian konsumsi, teman-teman yang menyiapkan dekorasi ini sangat indah. Kami tahu semua karena anugerah Tuhan, sehingga seperti tema menjadi satu dalam kemuliaan Kristus di musim yang baru itu akan terus dan terus terjadi bagi kami semua Gereja Kristen Maranatha Indonesia yang ada di wilayah Sangihe. Sekali lagi terima kasih untuk semua, terlebih khusus juga anak-anak kami ini generasi ilahi, anak-anak sekolah minggu yang malam hari ini boleh menampilkan atraksi gerak dan tari, itu semua karena anugerah Tuhan. Terima
kasih adik-adik sekolah minggu. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah terlibat dalam mendukung acara ibadah pranatal pada malam hari ini. Dan yang terakhir, terima kasih kami sampaikan kepada keluarga besar Suryadi Namui, keluarga besar Tampi Masih, dan Bapak Ibu semua jemaat yang sudah banyak membantu kami dalam pelaksanaan ibadah ini tidak kenal lelah. Walaupun memang tamu daerah kita sudah datang dari kemarin dan jadwal acara sangat padat, tapi kami bersyukur kami punya Tuhan yang mengirimkan orang-orang yang diberkati tanpa lelah. Siang hari malam mereka berada di gereja ini mempersiapkan acara itu. Acara malam hari ini kami tahu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan sebentar dalam penyajian ataupun ketika Bapak Ibu menikmati ibadah ini dari awal sampai dengan akhir, kalau ada hal yang mengurangi sukacita Bapak Ibu atau hal-hal yang tidak berkenan, tolong kami maafkan. Saya tahu semua kita semua adalah satu di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita akan bergerak terus bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapak Ibu hadirin sekalian, saatnya kita akan santap kasih bersama. Sebelumnya kita akan berdoa, dan nanti doa ini dimohon kesediaan dari pendeta Ibu Yeti Tumbang. Percaya itu. Pikiran Kristus. Shalom Bapak Ibu Saudara, mensyukuri karya anugerah Tuhan di hidup kita. Sebelum kita menikmati berkat Tuhan, kita berdoa. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Allah Juru Selamat kehidupan kami, yang lahir di Bethlehem, yang lahir di hati kami sekalian. Malam hari ini dalam kandungan kuasa kasih-Mu itu, kami anak-anak-Mu terhimpun bersama dengan keluarga besar GKMI satu di tempat ini, merayakan peristiwa kelahiran Sang Juru Selamat. Mensyukuri semua itu, anak-anak-Mu, keluarga besar di tempat ini menyiapkan berkat untuk kami nikmati. Tuhan Yesus, Engkau adalah sumber berkat. Karena itu layakkan kami menerima setiap berkat-Mu. Curahkan berkat-Mu bagi anak-anak-Mu yang telah berjerilah menyiapkan semua ini. Kuatkan kami di dalam melanjutkan kembali juang ini. Kami bersyukur, berserah, siap menerima berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, diinformasikan nanti sebentar bagi gembala-gembala, ini khusus gembala-gembala, ada diakonia dari panitia, dan ini akan bisa berhubungan dengan bendahara panitia Ibu Lydia Suryadi Namui. Dan yang paling terakhir, Bapak Ibu Jemaat, malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan memberikan orang-orang yang diberkati, yang dalam pemberian luar biasa, kita tolong kita punya pekerjaan Tuhan, sehingga acara